Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena siang hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan Yesus Bapa kita hingga saat ini kita sehat. Hari ini aku akan bikin 2 video karena semalam aku lumayan sibuk. Aku cuma hanya berdoa aja, tapi aku nggak sempat bikin videonya. Jadi hari ini aku akan bikin 2 video. Dan silahkan kalian nonton di video sebelum ini, itu di part 125 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakmu panjatkan atas kasih karuniamu. Engkau berikan Bapa anakmu kesehatan, dan saat ini juga Bapa, anakmu akan membuat video dan membaca firman Tuhan. Kiranya Bapa, firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan kepada siapapun yang menonton video ini, menjadi suatu kehidupan yang daripadamu saja. Dosa kami yang banyak Bapa hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang Bapa ingin sampaikan kepada kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ayat hari ini tertulis di Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Jadi tadi sebenarnya aku udah baca artikel juga, artikel Kristen. Aku tuh selalu membaca sesuatu yang kira-kira sama nggak ya pemikiranku dengan pemikiran orang-orang Kristen lain yang ibaratnya menulis di blog-blognya Kristen atau pendeta yang menulis di blog Kristen gitu. Apakah sama pemikiranku? Jadi aku sering membaca mereka juga. Jadi untuk kali ini aku baca tadi ada dapat satu, dan itu pas menurut pandangan aku ya, pandangan aku. Karena kalau biasanya aku tuh kalau misalnya cari referensi gitu, misalnya aku berpikirnya seperti ini, apakah sama aku baca terus kayak beda gitu, terus kayaknya bukan kayak gini deh, gitulah. Ada rasa yang seperti itu ya. Kemudian aku cari lagi, kadang-kadang bisa sampai 2-3 artikel gitu aku baca. Nah, tadi aku cuman baca satu aja, dan mungkin bukan hanya karena sepaham ya, tetapi ini pandanganku dan mungkin pandangan si penulis itu juga ya. Bahwasanya dikatakan juga, kalau kita mempunyai seorang hamba ataupun katakanlah dibilang pembantu, ya. Jadi kalau misalnya dia udah beresin rumah, contohnya dia udah jaga anak kita, terus sampai di rumah misalnya dia juga harus masak kan. Dan kalau taunya aku ibaratnya itu di Indonesia kan seperti itu ya, kalau dia dibilang pembantu, dia bisa jemput anak sekolah gitu, atau antar anak sekolah yang mungkin kalau deket ya, tapi kalau jauh ya mungkin orang tuanya yang pakai mobil. Tapi kalau misalnya ini kan si anak itu bisa aja dijemput sama pembantunya juga ya kadang-kadang, atau mungkin juga bisa jadinya pembantunya itu jaga anaknya, ngasih makan anaknya, juga beresin rumah dan masak. Nah, kalau mau cerita tentang di Belanda ini, di sini katakanlah seperti ini ya gampangnya. Kalau benar-benar nggak kaya-kaya banget lah, dalam artian nggak banyak-banyak banget uangnya, di sini itu jarang ada yang punya pembantu. Karena di sini walaupun dia ibaratnya maid gitu ya, pembantu gitu, itu benar-benar gajinya juga besar ya. Apalagi kalau dia itu sampai tinggal di rumahnya.
Jadi itu bener-bener pasti orang-orang kaya yang bener-bener kaya lah. Jadi kalau masih selevel-level tanggung gitu, sebenarnya kalau dia diposisikan ke Indonesia udah banyak uangnya, mungkin bisa udah 2 atau 3 pembantu. Tapi karena di sini itu hitungannya per jam, dan kalau dia misalnya kerjain sesuatu itu yang ibaratnya cuma beresin rumah, nah dia itu nggak jaga anak lagi contohnya gitu, dan dia hanya membereskan rumah gitu, atau dia cuman contohnya opas gitu ya, atau babysitter ya kita bilang, dia cuma jaga anak aja, dia nggak harus ikut ke dapur, dia nggak harus beres-beres, pokoknya dia jaga anak. Jadi nggak sama kayak di Indo itu kan semuanya kadang-kadang dia juga masak, dia beresin rumah, kadang jaga anak dan sebagainya. Nah itulah perbedaannya. Tetapi di sini dikatakan ya, kembali lagi ke ayat ini ya, untuk mengatakan bahwasanya kamu ngucapin terima kasih nggak sih sama si pembantu kalian itu, atau mungkin bibi kalian, mbak kalian gitu, kalian terima kasih nggak sih? Atau kalau bilang iya kok aku terima kasih kalau dia misalnya udah ngerjain sesuatu, makasih ya mbak, makasih ya ini gitu. Kalau memang kayak gitu sih, itu mungkin kalian juga, bukan mungkin ya, kalian adalah orang-orang yang udah benar-benar sadar untuk jiwa kemanusiaannya gitu ya, walaupun dia bekerja buat kalian, kalian juga mengucapkan terima kasih. Nah, di sini maksudnya tuan dan hamba. Jadi, kalau misalnya di sini dikatakan bahwasanya si hamba itu atau pembantu itu beda ya, hamba sama pembantu juga beda. Jadi kalau hamba ini lebih tepatnya itu seperti orang-orang yang sudah ditebus lah ya, karena dulu-dulu itu kan dibilang tuh hamba itu seperti kayak budak juga ya. Jadi dia dijual kadang-kadang dan sebagainya, kemudian dijadikan untuk pekerja di rumahnya. Nah, si hamba ini akan mengerjain ladangnya, kemudian sampai di rumah si hamba ini, apakah kamu menyuruh dia duduklah, kamu makanlah, jadi kamu yang melayanin? Katanya tidaklah mungkin. Pastinya kita akan mengatakan kepada hamba ini, ikatlah pinggangmu, dalam artian beres-bereslah, masaklah, dan layanilah aku, setelah aku makan nanti baru kau makan. Jadi itulah. Kemudian di bawahnya ini lagi, di ayat 10 ya, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi tidak berguna ini bukan benar-benar nggak berguna dalam tanda kutip, maksudnya nggak ada fungsinya lagi, tetapi di sini untuk seperti merendahkan diri di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi sampai aku baca tadi di artikel itu seperti ini dibilang, kalau kita hamba itu, artinya kita itu kan berhutang sama Tuhan kita. Karena contohnya kita sudah dibeli atau dari orang sudah kita ditebus. Jadi kita berhutang lah sama Tuhan. Nah, Tuhan itu dia tebuslah kita. Artinya kita berhutang sama dia ya, karena kita dibawa dia, ditebus dia. Jadi pada saat kita berhutang sama dia, apa yang kita bisa lakukan adalah melayani dia. Melayani dia dengan segenap hati. Jadi kita harus mengesampingkan keinginan kita sendiri. Jadi seperti katanya mengosongkan diri kita sendiri, tetapi kehidupan kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan itu, atau pengabdian kita itu hanya kepada si Tuhan itu. Nah, ini adalah suatu perumpamaan bagaimana juga Tuhan yang dibilang adalah Tuhan ya lambangnya, kemudian kita adalah hambanya ya. Tapi sebenarnya aku lebih suka aku dikatakan itu adalah anak, karena kan kita memanggil dia Bapa. Tetapi ini seperti perumpamaan lain yang dikatakan oleh atau ajaran daripada Tuhan kita itu untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati Bapa kita atau hati Tuhan kita. Karena kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, kita nggak memikirkan diri kita sendiri lagi. Yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya sekarang pun aku kalau mau mikir, misalnya kita ada mau bantuan siapa kek atau apa, itu pemikiran aku bukan aku lihat karena dia ini atau apa, tapi yang pasti kan memang harus jujur juga orang yang seperti penyaluran bantuan-bantuan itu ya. Tapi di sini kadang aku nggak kenal juga siapa dia atau bagaimana. Cuman kalau misalnya mau dibilang itu, ya aku cuma melakukan ini untuk Tuhan aja. Jadi apapun yang aku lakukan itu untuk Tuhan. Sama seperti halnya ketika kita juga
mau menyenangkan hati Tuhan kita atau Tuhan kita, Bapa kita itu, pada saat ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita berlaku baik juga kepada orang itu. Atau setidaknya kalaupun kita nggak bisa berlaku baik, setidaknya kita nggak mau memperpanjang masalah dan sebagainya ya. Ataupun contohnya kalau dia menjahati kita, kita nggak membalas dengan kejahatan lagi, tetapi kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi kita nggak mau terprovokasi hanya karena dia mau jahatin kita. Dan satu hal lagi, maksudnya itu adalah ketika si orang itu memperlakukan kita jahat, tapi kita lebih memilih untuk menjadi anak Tuhan, anak baik ya, anak yang penurut sama dia, dan kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya kita itu melihat sama Bapa kita. Kalau kalian pernah bilang gini, aku tuh melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk kamu. Ya, bukan untuk si A, si B, si C. Tetapi ini aku lakukan adalah murni untuk Tuhan. Makanya kalau kita pengikut Kristus itu, hendaklah kita juga harus melakukan firman itu. Bukan hanya kita berbicara saja, tetapi kita lakukan firman itu. Bagaimana caranya? Baca firman itu, baca secara pribadi, minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita mampu untuk memahami dan satu lagi melakukan. Jadi bukan hanya dibaca, didengar, dilihat, tapi dilakukan. Karena kata Tuhan yang melakukan itulah yang berkenan. Dalam artian seperti di video lain kalian silahkan lihat, karena aku nggak mau bikin panjang juga ini video. Yang pasti kalau untuk di sini artinya juga kita bukan nggak berguna dalam tanda kutip kita hamba atau pembantu yang jahat ya, atau yang nggak bisa ngapa-ngapain, bukan itu maksudnya. Tetapi kita melakukan yang benar oleh karena kita sudah ditebus, sudah diselamatkan. Makanya kita pun memperlakukan Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita itu adalah dengan cara yang baik. Kadang-kadang seperti kita melebihi diri kita sendiri. Kita mengesampingkan ego kita karena kita ingin mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau mau dibilang kita ini pengikut Kristus, kalau sampai perbuatannya juga nggak menjadi pengikut Kristus, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Itu selalu dikatakan oleh Bapa kita Tuhan Yesus. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jangan sampai si iblis ini selesai waktunya dia, ya udah nggak bisa lagi dia berkuasa. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sudah dipisahkan jadinya orang benar dan yang tidak benar. Dan kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau pilih orang yang percaya, yang benar, yang akan mendapat kerajaan surga, yang akan tinggal bersama dia? Atau kita ke iblis, ya, pengikut ke iblis yang ke neraka dan menjadi pengikut dia. Surga dan neraka itu adalah kekal. Masalahnya surga itu adalah tempat yang baik, adalah tempat yang senang, tempat yang damai, sukacita. Tidak ada lagi katanya air mata, tidak ada mati, tidak ada sakit. Bahkan di sana tidak ada kelaparan dan sebagainya. Tidak ada perbedaan kelas ya, tidak ada perbedaan orang miskin, orang kaya seperti itu. Tetapi kalau di neraka, pastinya menderita. Udah menderita di dunia, lebih menderita lagi di neraka itu. Karena dibilang di Alkitab, karena di sana adalah kegelapan dan gertakan gigi. Ya, penderitaan dan gertakan gigi. Jadi, pilihan ada di tangan kita. Semoga kita tidak terlambat akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nantinya. Kita cepat-cepat bertobat, kita cepat-cepat minta ampun dan meninggalkan segala kejahatan dan membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, begitulah Tuhan dan hambanya. Bagaimana perumpamaan yang Kau sampaikan ya Tuhan, bahwasanya kami adalah hamba-hamba yang lemah, tidak berguna, dan kami adalah hamba yang berdosa. Bapa di surga, Engkaulah yang melayakkan kami. Oleh karena kematian-Mu di kayu salib, Bapa, darah-Mu tertumpah sehingga menyucikan kami, memperdamaikan kami, Bapa, memperdamaikan hubungan yang sudah putus menjadi tersambung kembali. Kami layak, Bapa, untuk dekat-dekat kehadiran-Mu. Bapa, sepanjang hari ini kiranya Engkau menyertai kami. Ajari kami, Bapa, dalam setiap apapun.
Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalian boleh share atau komen. Dan sampai jumpa untuk di firman Tuhan selanjutnya. Aku akan bikin 2 video. Yang satunya, Tuhan memberkati. Amin.